Oke, baik Ibu. Eh, Sekarang saya akan masuk ke sesi modul 2, yaitu juga judulnya tempat peminjam. Di sini ibu-ibu semua harus sangat hati-hati dalam memilih tempat meminjam uang. Karena apa? Karena banyak sekali perorangan atau kelembagaan yang meminjamkan uang. Terlebih dari risiko yang harus ditempuh sama persyaratan-persyaratan yang memang sulit untuk ditempuhnya. Dalam hal ini, saya akan mengutarakan beberapa lembaga atau tempat-tempat peminjam uang yang baik ataupun yang kurang baik, dalam artian yang sulit dalam persyaratan maupun dalam untuk meminjam uangnya itu. Di sini ibu-ibu ada beberapa sumber ya. Ada 4 sumber lembaga atau perorangan yang seringkali kita lihat dalam keseharian kita. Lembaga itu tempat meminjam uang. Di sini ada yang pertama Bu ya, ada bank. Nah, di sini bank ini cukup rumit ibu. Kenapa cukup rumit? Karena di sini ya kita harus mengisi formulir. Pertama mengisi formulirnya itu kita pertama ngantri mungkin ya, terus mengisi formulir. Yang kedua itu melampirkan dokumen ibu. Dokumen di sini dalam arti beberapa syarat, yang artinya ada di situ BPKB mobil atau surat rumah dan lain-lain sebagainya. Prosesi penilaian lebih ketat. Prosesi penilaian di sini bisa dibilang ketat, kenapa ya Bu? Karena prosesi penilaian di sini dilihat dari track record peminjaman kita di lembaga-lembaga lain ataupun di dalam penyurveian dari pihak lembaga itu sendiri Bu ya. Nah, perlu jaminan. Memang perlu banget Bu, di bank itu harus ada jaminan. Umumnya tanah ataupun rumah ataupun kendaraan bermotor. Dalam artian dokumen-dokumennya itu Bu ya, balik lagi ke dokumen. Tanah itu surat tanahnya, AJB ataupun sertifikat tanah. Rumah sama, kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor di sini dalam artian PKB motor ataupun kendaraan roda 4. Batas maksimal pinjaman, oh ya, sangat berbatas, tergantung pada nilai jaminan yang kita simpan atau nilai jaminan yang kita berikan. Itu sangat mempengaruhi nilai pinjaman kita ibu-ibu. Jadi skala besarnya pinjaman, besar kecilnya pinjaman itu tergantung dari surat yang kita punya. Itu ibu-ibu. Periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak Bu, tidak bisa disesuaikan karena peraturan di bank itu sudah baku, sudah sangat terstruktur. Jadi nggak bisa kita mainkan. Misalkan kita meminjam, biasanya di dalam aturan kita harus mengembalikan uang itu per tanggal 1 di 1. Nah, bulan berikutnya juga nggak bisa kita akan membayar di tanggal 28, itu nggak bisa. Itu harus sudah termasuk denda sendiri Bu. Nah, bunga atau total pengembangan tinggi, oh jelas cenderung tinggi sesuai bunga yang ditetapkan di Bank Indonesia. Itu udah ada penetapannya, udah ada gitu. Koperasi atau simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam sama Bu, cenderung rumit, mengisi formulir sama, melampirkan dokumen sama, hampir sama bank, cuman mungkin tidak seformal tapi sama aja. Jaminan ya sama, mereka juga lembaga koperasi simpan pinjam harus ada jaminan ya, pastinya tanah, rumah, kendaraan bermotor, itu PPKB-nya. Maksimal pinjaman ya tergantung ketentuan yang berlaku, karena di koperasi itu ada ketentuan yang berlaku, tidak dilihat dari efek. Nah, bedanya di sini
periode cara pengembalian bisa disesuaikan. Memang harus sesuai ketentuan. Sama kayak ini. Bunga total ya jelas cukup tinggi di koperasi simpan pinjam itu ya tinggi kan, cukup tinggi. Di kelompok simpan pinjam PKK alisan, PKH dan lain-lain, itu mudah, sangatlah mudah. Menurut saya ya disinilah yang paling mudah selama uang kas itu tersedia. Selama uang kas tersedia, perlu jaminan, perlu punya simpanan di kelompok ya, hanya simpanan di kelompok saja Bu ya, yaitu 3 musyawarah saja. Terus maksimal pinjaman tergantung kesepakatan kelompok, tinggal dimusyawarahkan saja, karena di sini berbasis kelompok, berbasis warga, tetangga dan lain-lain sebagainya. Jadi potensi musyawarahnya itu sangat bisa sekali. Periode acara pengembalian yang disesuaikan sangat bisa, karena apa ya? Dari sini tuh semua karena musyawarah. Bunganya cukup rendah ya Bu, ya karena kan berbasis rumah tangga ya Bu, berbasis tangga, sangat dekat. Ya bisa jadi satu ke RT atau satu ke RW-an. Ya jadi tinggal ibu-ibu hubungi mereka, saya komunikasi yang baik. Saudara atau kerabat dekat. Nah ini Bu, ini yang paling memungkinkan untuk melakukan usaha. Karena apa? Karena ini cukup mudah. Hanya mereka belum tentu mau meminjamkan. Karena apa? Ya kita harus pilih-pilih orangnya. Kalau misalkan dia memang kerabat kita yang baik dan tentunya dia lagi punya uang, ya kenapa tidak? Kalau misalkan presentasi kita di bidang usaha kita itu bagus, ya dia juga akan sangat memungkinkan untuk meminjamkan uang. Perlu jaminan, ini tidak, jadi kerabat itu tidak akan ada jaminan. Mereka itu sistem kepercayaan ibu, kepercayaan terhadap kerabat atau kepercayaan terhadap keluarga. Gimana sih kita membangun kepercayaan terhadap keluarga? Ya artinya kan kita itu nggak boleh telat, atau kan boleh telat sedikit ya, tinggal kita membicarakannya lebih intens. Ada batasan pinjaman ya, ya di sini pasti ada batasan pinjaman. Tergantung ya si peminjam akan memberikan berapa, karena memang yang namanya perseorangan itu Bu, ya mungkin nggak semuanya punya uang banyak, enggak, punya uang sedikit enggak, ya balik lagi tergantung kitanya yang mempresentasikan program usaha kita, kegiatan usaha kita, dan balik lagi kepada si peminjam sejauh apa dia mempunyai uangnya dan setertarik apa dia ingin mengeluarkan uangnya untuk menjalankan usaha kita. Untuk bunga ya cenderung rendah sampai tidak ada bunga. Cenderung rendah, kenapa ya? Yang namanya kerabat atau keluarga atau sahabat, ya mereka tidak akan membebankan seperti layaknya, seperti sebagaimananya di lembaga. Lembaga mungkin mereka punya ketentuan-ketentuan yang berlaku, punya ketentuan-ketentuan, syarat ketentuan dari peraturan yang sudah dikeluarkan dari BI. Dan kerabat ini tidak, ibu. Kerabat ini ya cukup kita menyepakatinya. Apa kesepakatan awal? Ya mereka itu kalau tertarik ya mereka bisa ikut dengan apa ya? Dia jangan dengan mengeluarkan bunga yang rendah atau tidak sama sekali. Kadang-kadang kan kalau keluarga karena memang adiknya apa kakaknya itu baik banget, terus dia mau meminjamkan, ya kenapa enggak. Rentenir termasuk bank keliling. Wow, ini yang sangat menurut saya ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena memang dia mudah diakses. Proses cepat dan mudah ini sangat mudah, sangat cepat. Ini yang biasanya ibu-ibu itu apa ya? Bukan teledor. Jadi apa ya? Karena memang diiming-imingnya
prosesnya cepat, jadi di sini banyak kasus yang ibu-ibu tuh karena memang mudah syarat dan ketentuannya, jadi mereka meminjam. Tapi apa? Tapi mereka kadang-kadang sulit untuk mengembalikannya, Bu ya, karena apa? Ya kita tahu sendiri, letter itu tidak baik. Perlu jaminan, mereka tidak perlu jaminan karena apa ya? Karena itu tadi kan prosesnya mudah, prosesnya cepat, bahkan dia sampai datang lah, gitu. Nggak usah kita jauh-jauh kemana-mana. Maksimal peminjaman ya, tidak ada maksimal peminjaman. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan, tidak harus sesuai ketentuan. Dan bunga di sini Bu sangat-sangat tinggi sekali, bahkan sangat memberatkan, dan ibu harus waspada semuanya. Waspada kenapa? Waspada tidak mampu melunasinya. Karena apa? Karena banyak sekali kasus di sini yang tidak bisa melunasinya, melunasi utang-utang di rekening ini. Karena apa? Karena bunganya sangat tinggi. Terus kadang-kadang ada bukan kadang-kadang, karena memang cara pembayarannya itu dari kita meminjam itu besok tuh kita harus membayar, tiap hari itu kita membayar. Dan bagaimana kalau kita harus menjalankan usaha ini? Misalkan kita tuh mau ada usaha tuh, mau membeli sesuatu, kita pinjam ke rentenir, kita beli barang misalkan, kan itu harus masih dalam persiapan, masih harus kadang-kadang ada yang langsung ready buat dijualkan, atau misalkan besoknya kita baru menjualkan. Nah kalau misalkan kita sudah menjualkan, terus besoknya kita harus membayar cicilnya. Karena dari bukannya apa-apa, karena kan barangnya ini belum tentu laku dijual, nah kita tuh harus terus mencicil, dan itu setiap hari. Kalau misalkan tidak mencicil hari ini, dan itu akan ditambah lipat gandakan bunganya. Ini sangat bahaya sekali, waspadalah. Karena apa? Karena rekening ini nggak baik. Karena rekening ini dari semua yang ada, rekening ini yang paling kita harus waspadai. Nah, bank ini Bu ya, bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Pinjaman dari bank perlu jaminan berupa surat-surat kepemilikan seperti tanah, rumah, kendaraan motor. Untuk apa? Dan itu khusus untuk kredit usaha, kredit modal usaha. Koperasi simpan pinjam itu menghimpun dana dari anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota koperasi dan masyarakat umum. Pinjaman umumnya diprioritaskan untuk anggota yang sudah memiliki simpanan. Simpanan berlaku juga sebagai jaminan sehingga tidak diperlukan jaminan lainnya. Untuk menjadi anggota koperasi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pengurus, seperti membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota berhak mendapatkan sisa hasil usaha. Untuk Baitul Watamwil yaitu BMT. BMT di sini dikenal juga dengan Balai Usaha Mandiri. Balai Usaha Mandiri terpadu itu apa? Mengumpulkan dana dari dan menyalurkan dana kepada anggotanya dengan basis syariah. Untuk modal usaha produktif, pinjaman diberikan hanya kepada anggota dan digunakan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi. Dan di sini ada kelompok simpan pinjam umumnya belum memiliki dasar hukum. Kelompok ini dibentuk dan dikelola oleh kelompok masyarakat tertentu dengan sumber dana dari bantuan. Umumnya dana bergulir program pembangunan pemerintah atau dari anggotanya. Pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya berdasarkan jumlah simpanan yang ada. Oke, di sini ada yang ditanyain kan ibu-ibu apa? Oh ya udah, ada yang bertanya. Oh bagus ibu-ibu, itu perjalanan buat ibu Lili. Baik. Oke, kesimpulan dari tempat meminjam ini, dari sesi ini adalah ketika kita mau melakukan usaha, kita harus mempelajari baik-baik bagaimana cara mendapatkan modal usaha itu.
jangan sampai kita masuk ke lembaga-lembaga atau rentenir yang bisa merugikan kita, yang bisa merugikan usaha kita. Karena apa? Karena memang ada beberapa kasus yang setelah kita meminjam ke rentenir itu tidak bisa mau melunasinya. Maka dari itu saya tekankan kalau misalkan kita bisa meminjam kepada kerabat atau saudara, yang mending itu. Kalau misalkan tidak, ya paling ambil yang lunak-lunak saja, seperti kelompok simpan pinjam, PKH dan arisan-arisan lainnya. Berikut sampai di sini dari saya, dan kita semoga bertemu lagi di sesi berikutnya. Good luck.